Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tentang fixed asset and intangible assets. Di part yang kedua ini kita akan fokus untuk membahas tentang depreciation atau penyusutan atas aset tetap. Setelah di part 1 tadi kita sampai kepada pemerolehan aset tetap dan juga kita sudah membahas mengenai bagaimana biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pemanfaatan atau penggunaan aset tetap tersebut. Nah, posisi kita sekarang masih berada di tengah-tengah plan asset life cycle, yaitu antara titik awal dan titik akhir, titik pemerolehan aset tetap dan titik penghentian penggunaan aset tetap tersebut. Oke, di part kedua kita hanya akan fokus kepada depreciation atau penyusutan atas aset tetap. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas mengenai revenue expenditure dan capital expenditure. Revenue expenditure dan capital expenditure itu konsepnya berbeda dengan depreciation. Bahwa biaya yang dikeluarkan terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan aset tetap itu yang tadi revenue expenditure dan capital expenditure berbeda dengan depreciation. Kalau revenue expenditure dan capital expenditure itu terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan aset tetap dan kemudian ada cash atau biaya yang dikeluarkan. Ya, biaya yang dikeluarkan terkait dengan pemanfaatan atau pemakaian aset tetap. Sementara kalau depreciation ini nanti atau penyusutan ini nanti sama, yaitu terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan aset tetap. Namun terkait dengan depreciation itu tidak ada cash, tidak ada uang yang dikeluarkan dalam rangka untuk pemanfaatan aset tetap. Pak, apakah ini revenue expenditure, capital expenditure, dan depreciation ini sama-sama merupakan biaya? Jawabannya adalah ya. Revenue expenditure, capital expenditure, dan depreciation ini merupakan biaya. Tapi hati-hati, revenue expenditure dan capital expenditure itu melibatkan cash outflow atau adanya kas yang dikeluarkan kalau revenue dan capital expenditure. Sementara kalau depreciation ini nanti tidak ada melibatkan cash. Tidak ada cash yang terlibat di sini. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar mengenai depreciation terlebih dahulu. Sebelum ke situ, ini saya hide dulu. Oke, supaya lebih jelas enak terlihat. Nah, depreciation. Apa sih sebenarnya depreciation itu? Sama dengan biaya yang tadi capital expenditure dan revenue expenditure. Bahwa depreciation itu adalah biaya terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan aset tetap. Tetapi logika berpikirnya berbeda. Ya, logika pikirnya berbeda. Kalau capital expenditure dan revenue expenditure itu terkait langsung dengan fungsi dari aset tetap tersebut. Fungsi atau fitur aset tetap tersebut. Nah, kalau depreciation itu konsepnya bukan dikaitkan langsung dengan fungsi atau fitur dari aset tetap, tidak. Nah, terus apa dong yang melatar belakangi kenapa kok ada depreciation atau penyusutan? Oh iya, ngomong-ngomong istilah depreciation atau penyusutan atau depresiasi itu hanya ada dalam pembahasan mengenai aset tetap atau fixed asset ya. Jadi kalau kita berbicara tentang depreciation itu konteks pembicaraannya adalah tentang aset tetap. Loh Pak, berarti yang didepresiasi itu hanya aset tetap dong Pak? Jawabannya adalah yes. Definitely yes. Aset yang disusutkan itu adalah pasti aset tetap. Tidak ada dong inventory kok disusutkan, enggak ada. Inventory itu juga aset, tetapi inventory tidak ada penyusutannya. Enggak ada. Account receivable itu aset, tetapi tidak ada dong yang namanya account receivable kok didepresiasi. Tidak ada. Apalagi cash, enggak ada cash kok didepresiasi. Tidak ada. Oke ya, sekali lagi, kalau kita berbicara tentang depreciation, maka kita sedang berbicara tentang fixed asset, aset tetap.
Nah, sekarang pertanyaan mendasarnya adalah kenapa sih aset tetap atau fixed asset itu harus disusutkan, harus didepresiasi atau harus didepreciation, harus mengalami depreciation. Kenapa? Basic thinking atau alibi utamanya, alasan utamanya kenapa satu aset tetap itu harus disusutkan atau harus didepresiasi adalah bahwa aset tetap itu kalau lama-kelamaan dipakai, terus-menerus dipakai, dari hari ke hari dipakai, dari waktu ke waktu terus saja dipakai, digunakan. Tadi kan karakteristik aset tetap adalah bahwasanya dia akan digunakan dalam proses bisnis normal suatu unit bisnis. Berarti kan hari demi hari dipakai terus gitu loh. Nah, kalau aset tetap itu dari waktu ke waktu terus saja dipakai, pakai terus, maka lama-kelamaan maka fungsi atau nilai guna dari aset tetap tersebut lama-lama akan berkurang. Ya, akan berkurang. Nah, kenapa sih kok kemanfaatan dari aset tetap itu kemudian seiring dengan berjalannya waktu itu akan berkurang? Jawabannya ada dua. Bisa karena aus, bisa karena usang. Apa Pak yang dimaksud dengan aus? Aus itu adalah seperti misalkan tadi mesin di contoh kita yang part yang pertama tadi, mesin produksi untuk mainan anak-anak tadi. Kalau dia lama-kelamaan dipakai terus, maka lama-lama mesinnya itu akan menjadi aus. Apa sih Pak aus? Aus itu ya artinya itu lama-lama itu rusak dengan sendirinya gitu loh. Fungsinya akan menurun dan menurun terus. Supaya lebih enak contohnya misalkan gini lah. Bayangkan ada mobil kuno keluaran tahun 1920, katakanlah demikian. Sampai sekarang mungkin ada dong mobil kuno keluaran tahun 1920 sampai sekarang masih ada sampai sekarang masih ada. Pak, apakah masih bisa dipakai? Oh, bisa dipakai. Tapi kalau kemudian dia diajak balapan, bukan diajak balapan ya, dinaiki kemudian masuk tol gitu ya. Mungkin kecepatan maksimal dia itu ya paling cuma 40 km per jam. Nggak bisa dia sampai 100 km per jam, apalagi sampai 150 km per jam, nggak akan bisa ya, nggak akan bisa. Nah, dibandingkan dengan mobil yang baru, keluaran terbaru ya nggak bisa. Keluaran yang terbaru bisa sampai 160 km per jam, 180 km per jam bisa. Tapi yang itu ya maksimal cuma sampai 40 km per jam. Dan kemudian kalau dia dipakai terus lama-lama, yang mobil tua keluaran tahun 1920 itu dipakai terus, ya itu akan sering ngadat gitu loh. Ngadatnya itu akan sering. Macetnya itu atau mogoknya itu akan sering. Macet nggak bisa jalan karena mesinnya rusak, bukan karena ngejam trafficnya, bukan ya. Dikit-dikit panas dikit mesinnya mati, panas dikit mesinnya mati gitu loh. Ya karena memang dia sudah aus, sudah tua itu. Komponen-komponennya itu sudah tua. Ya, kalau komponennya sudah tua, sudah aus ya mungkin masih bisa dipakai. Tetapi ya itu tadi sering macet gitu loh ya. Itu aus. Bisa juga karena usang. Ya, karena usang. Ambil contoh misalkan handphone lah atau cellular phone. Coba bayangkan handphone atau cellular phone keluaran tahun 2000-an. Ada misalkan Nokia 3310. Ada sampai sekarang mungkin ada loh HP Nokia 3310. Ada yang masih pakai, ada. Mbah-mbah di kampung misalkan masih pakai 3310. Masih berfungsi, masih. Tapi kemudian kalau HP Nokia 3310 itu dikasih ke anak muda generasi milenial, ada yang mau make? Nggak ada gitu loh. Pak, ini memang bisa dipakai buat nelpon, hanya bisa buat nelpon dan SMS, tapi buat YouTubean, internetan nggak bisa Pak. Teknologinya sudah usang gitu loh ya. Itu contoh yang namanya usang. Aset tetapnya udah nggak bisa dipakai lagi. Dalam konteks bisnis nggak bisa dipakai ya, nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena sudah usang.
Nah, kata-kata aus dan usang itu kalau Pak Warren menyebutnya adalah physical depreciation and functional depreciation. Jadi depreciation can be caused by physical or functional factors. Jadi tadi kan pertanyaannya kenapa sih bahwa aset tetap itu harus didepresiasi, harus disusutkan? Jawabannya adalah karena kegunaan atau fungsinya itu seiring dengan berjalannya waktu itu tadi kan menurun. Nah, kenapa kok bisa menurun? Tadi saya katakan disebabkan oleh karena adanya faktor aus dan usang. Aus itu adalah physical depreciation. Apa itu physical depreciation? Kata Pak Warren, factors include wear and tear during use or from exposure to weather. Jadi ada faktor mekanik atau fisik yang memang secara lumrahnya kalau waktu itu terus berjalan maka secara fisik dia akan berkurang, kemampuannya akan menurun. Ya sama kayak manusia lah, ya. Setelah kemudian dia semakin menua, maka produktivitasnya secara fisik pasti akan semakin berkurang. Kenapa? Karena raganya semakin melemah. Itu physical depreciation yang tadi aus. Sama juga dengan mesinnya si perusahaan mainan anak-anak tadi itu. Dipakai terus gitu ya. Lama-lama dia akan mengalami keausan. Kenapa? Karena part atau bagian-bagian mesinnya itu, komponen-komponen mesinnya itu lama-kelamaan akan menjadi aus, ya, bukan usang. Kalau usang itu lebih kepada model. Nah, yang usang itu yang ini, functional depreciation. Functional depreciation factors include obsolescence and changes in customer needs that cause the asset to no longer provide services for which it was intended. Ya, penjelasan Pak Warren ini sama persis dengan contoh saya yang HP Nokia tadi. HP Nokia 3310. Dulu waktu di zamannya di tahun 2000, tahun 2001, 2002 itu booming. Nokia 3310, Nokia 3315 itu booming. Tapi sekarang mana ada orang pakai HP Nokia 3310, apalagi generasi milenial, anak-anak muda, bangsa umuran teenager 19, 18, 19, 20, 21, mana ada yang pakai HP Nokia 3310. Alasannya klasik, simple. Nggak bisa YouTubean, nggak bisa WA-an. Itu. Kenapa? Karena teknologinya sudah usang. Nah, ini merupakan functional depreciation. Sama juga di perusahaan, di suatu unit bisnis, itu aset tetap yang dia miliki, yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis, boleh jadi dia akan mengalami keusangan dan sudah old fashion, nggak bisa dipakai lagi dan mungkin masih bisa dipakai lagi, tetapi perusahaannya itu merasa ini udah, kalau kayak saya masih pakai yang mesin usang jadul kayak gini ya mungkin nanti pelanggan saya kalau tahu ya beralih, nggak mau, mesinnya masih jadul, wah ini produknya mungkin jelek karena mesinnya sudah jadul gitu loh ya, gitu ya. Sekali lagi saya ulang bahwa depreciation, kenapa kok aset tetap itu harus didepresiasi? Karena itu tadi fungsinya, kegunaannya lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu itu menurun. Loh, kenapa kok bisa menurun? Penyebabnya tadi dua. Karena aus, physical depreciation, atau karena usang, functional depreciation. Paham ya? Nah, berikutnya, kalau begitu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan depreciation atau bahasa Indonesianya penyusutan itu? By definition, depreciation adalah pengalokasian biaya perolehan atau cost yang sudah kita bahas di part pertama tadi. Jadi depreciation merupakan alokasi atas biaya perolehan aset tetap untuk di sepanjang periode pemanfaatan atas aset tetap tersebut. Jadi misal tadi contohnya di perusahaan mainan anak-anak tadi, dia kan beli mesin yang 66 juta tadi, ya, yang 66 juta tadi, mana tadi? 66 juta tadi.
Dan rencananya si perusahaan mainan anak-anak ini mau menggunakannya untuk selama jangka waktu 15 tahun ke depan. Nah, kemudian 66 juta yang sudah dia keluarkan dalam rangka untuk memperoleh atau mendapatkan mesin produksi tadi itu, tentunya ini harus dialokasikan dong. Selama kapan? Selama 15 tahun ke depan. Loh Pak, kenapa kok 66 juta ini harus dialokasikan? Lah iya, 66 juta mesin ini kan dipakainya untuk 15 tahun ke depan dan dipakainya untuk produksi. Maka 66 juta ini jangan hanya dihabiskan, dikeluarkan, dicatat untuk masa 1 tahun pertama saja. Ya tidak bisa. Ya, tidak bisa demikian. Jadi saya ulang, tidak bisa demikian. 66 juta ini hanya dikeluarkan langsung. Ketika dia cashnya dikeluarkan, ya sudah, ini langsung hilang aja gitu. Dibebankan semuanya untuk tahun pertama gitu. Enggak bisa begitu. Kenapa? Karena ini pemanfaatannya nanti untuk 15 tahun loh. Kalau begitu 66 juta ini simpelnya, gampangnya 66 juta ini harus dibagi sepanjang masa manfaat atau masa guna dari si aset tetap tersebut. Jangan langsung di pool, langsung di tahun pertama dikeluarkan langsung. Oh ini beban. Tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu. Terus gimana dong kalau nggak boleh seperti itu? Maka harus didepresiasi. Sehingga definisi dari depresiasi atau depreciation adalah pengalokasian harga perolehan atau cost atas aset tetap di sepanjang periode pemanfaatan atas aset tetap tersebut. Nah, adanya depreciation atau penyusutan ini juga untuk memenuhi konsep matching cost against revenue. Salah satu prinsip akuntansi yang harus kita ketahui adalah bahwa di situ ada loh yang namanya konsep atau prinsip matching cost against revenue. Konsep atau prinsip penandingan antara apa? Antara cost dengan revenue, antara biaya dengan pendapatan, atau antara beban dengan pendapatan. Harus ditandingkan. Maksudnya bagaimana Pak? Suatu perusahaan atau unit bisnis itu dalam rangka dia generating profit, maka kan dia harus menjalankan suatu usaha tertentu. Nah, usaha tertentunya itu disebut sebagai proses bisnis. Untuk dia menjalankan usaha, menjalankan proses bisnis itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan ada biaya yang dia keluarkan. Pak, emangnya pasti ya? Pasti. Kalau dia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun dalam rangka menjalankan proses bisnis, yakinlah bahwa pasti dia tidak akan mendapatkan penghasilan atau revenue. Ya, revenue. Tidak akan ada itu. Tidak akan ada revenue-nya kalau tidak ada biayanya. Kalau tidak ada beban yang dikeluarkan. Contohnya, misalkan itu tadi yang perusahaan mainan anak-anak tadi. Ya, contoh simpelnya kan gitu. Perusahaan mainan anak-anak tadi, bayangkan kalau dia tidak beli mesin, lantas menggunakan mesinnya untuk operasi atau memproduksi mainan anak-anak, akankah kemudian perusahaan mainan anak-anak tadi mendapatkan keuntungan? Jawabannya adalah pasti tidak. Lupa kenapa kok tidak? Apa yang mau dijual kalau mesinnya tidak punya? Kalau mesinnya tidak digunakan, apa yang mau dijual? Kan tadi janjinya adalah jualan mainan anak-anak. Ya kalau mesinnya tidak ada, atau mesinnya ada tapi tidak difungsikan. Kalau mesinnya tidak difungsikan kan tidak ada biayanya, nggak ada ganti oli, nggak ada biaya bahan bakar, nggak ada biaya listrik, nggak ada biaya karyawan yang mengoperasikan, kan nol semua itu biayanya. Mesinnya ada tapi tidak difungsikan. Apakah mainan bisa jadi? Enggak kan? Kalau mainannya kemudian nggak jadi, nggak ada, apa yang mau dijual? Kalau tidak ada yang dijual, dari mana dia dapat profit atau laba? Nah kan gitu. Jadi setiap proses bisnis itu pasti akan ada biaya.
Setiap ada revenue yang diterima oleh suatu unit bisnis atau perusahaan, maka pasti akan ada cost atau biayanya. Nah, terkait dengan depreciation ini tadi, Pak, kenapa depreciation itu dalam rangka untuk memenuhi konsep matching cost against revenue? Iya. Kan tadi saya lanjutkan contohnya tadi ya. Tadi kan mesinnya dipakai, ya, mesin produksinya dipakai oleh perusahaan mainan tadi. Kemudian mesin produksinya dalam rangka dipakai itu, kan tadi saya bilang nilai kegunaan atau fungsinya akan menurun. Sehingga yang tadi di akhir tahun ke-15 nanti ibaratnya sudah nggak bisa dipakai lagi mesin produksinya itu. Nah, maka dari itu yang 66 juta itu harus dialokasikan selama jangka waktu 15 tahun. Ya, selama jangka waktu 15 tahun. Itu harus dialokasikan biaya atau harga perolehan kosnya tadi yang 66 juta. Nah, mengalokasikan yang 66 juta dalam rentang waktu 15 tahun itu disebut sebagai depreciation. Sehingga muncul satu akun baru yang namanya depreciation expense. Nah, kalian tahu di situ depreciation kok ada embel-embelnya expense. Berarti itu pasti beban atau biaya. Ya, beban atau biaya. Nah, kalau ada beban atau biaya, loh Pak, kenapa kok ada beban atau biaya berupa depreciation expense? Ya, karena aset tetapnya dipakai, karena mesinnya dipakai. Kalau mesinnya tidak dipakai berarti enggak ada depreciation expense-nya dong, Pak. Tidak ada. Ya, tapi kan ya konyol saja. Begitu punya mesin untuk produksi kemudian enggak dipakai sama sekali. Gimana dia bisa mendatangkan revenue kan gitu? Enggak mungkin. Pasti dia tujuan aset tetap diperoleh itu adalah dalam rangka untuk dipakai dalam proses bisnis normal perusahaan, kan gitu. Nah, maka depreciation expense itu adalah expense atau biaya. Nah, depreciation expense kalian tahu ini nanti akan dilaporkan di mana? Di laporan keuangan tentunya, yaitu di income statement. Dilaporkan di income statement di bagian bawah. Di bagian atasnya apa? Di bagian atasnya pasti ada revenue. Nah, mesinnya tadi kan dipakai, Pak. Iya, mesinnya dipakai. Dipakai apa? Dipakai untuk menghasilkan mainan anak-anak. Mainan anak-anaknya dijual. Begitu mainan anak-anak dijual, dia dapat pendapatan. Namanya sales revenue. Sales revenue masuk di mana? Di income statement, bagian atas. Nah, revenue yang tadi, sales revenue, ya, sales revenue-nya itu kan kemudian akan dikurangi atau dikurangkan dengan tadi beban-beban usaha. Salah satunya adalah depreciation expense. Sehingga di sini ada konsep masuk ke konsep penandingan matching cost against revenue. Paham ya sampai di sini ya? Jadi depreciation expense itu nanti akan ditandingkan dengan revenue yang diperoleh. Jadi karena sudah menggunakan mesin, ada depreciation expense. Nah, depreciation expense dalam rangka penggunaan mesin ini tadi, memfungsikan mesin ini tadi, akan ditandingkan dengan revenue yang diperoleh. Revenue dari mana? Dari ngejual mainan anak-anak. Mainan anak-anaknya dihasilkan dari mana? Dari menggunakan mesin. Sehingga mesinnya disusutkan atau didepresiasi. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Berikutnya, apakah semua aset tetap itu akan didepresiasi? Jawabannya adalah tidak. Loh Pak, kok begitu? Iya. Ada pengecualian untuk depreciation, yaitu untuk tanah atau land. Land itu tidak akan pernah disusutkan. Tanah tidak akan pernah disusutkan. Loh Pak, kenapa? Karena tadi kan basic thinkingnya kan ada aus atau usang. Ada penurunan nilai atau fungsi. Nah, saya tanya, tanah itu kegunaan atau fungsinya bisa menurun atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Mana bisa tanah fungsinya menurun? Enggak bisa. Yang ada adalah semakin kesini, semakin berjalannya waktu, itu harga jual tanah per meternya akan semakin tinggi, meningkat malah. Enggak akan pernah menurun. Kan gitu kan? Nah, ini kan berarti kan menyalahi konsep yang tadi bahwasanya pemanfaatan aset itu lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu kan akan menurun nilai fungsinya. Nah, kalau tanah kan karena dia enggak menurun,
nilai fungsinya itu tidak menurun, maka kemudian gimana? Perlu didepresiasi tidak? Nggak perlu, nggak usah. Loh Pak, kalau tanah itu tidak didepresiasi berarti bukan aset tetap dong Pak. Kata siapa? Ingat tadi di part yang pertama tadi, ciri-ciri atau karakteristik dari aset tetap. Kalau depresiasi, bisa didepresiasi atau tidak, itu tidak ada kaitannya dengan ciri-ciri atau karakteristik aset tetap. Apakah ada tadi ciri-ciri atau karakteristik aset tetap itu harus didepresiasi? Kan nggak ada. Ya, tidak ada tadi seperti itu. Tadi kan yang namanya karakteristik atau ciri-ciri dari aset tetap adalah satu, dia bersifat tangible, berwujud. Kemudian yang kedua, dia akan digunakan untuk proses bisnis normal perusahaan atau organisasi. Itu yang kedua. Kemudian tadi ada masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kemudian berikutnya adalah tadi yang keempat, bahwa tadi mana saya lupa, not for sale, tidak untuk dijual, kan gitu. Kan nggak dijual, ya, nggak dijual. Nah, kita lihat tadi tanah itu apakah dia berwujud? Oh, berwujud, itu jelas tanah berwujud, kan gitu. Terus yang kedua, apakah digunakan untuk operasional perusahaan? Nah, tadi misalkan si perusahaan mainan anak-anak tadi, dia sudah punya tanah untuk mendirikan pabrik. Nah, tanah untuk mendirikan pabriknya itu kan pasti tanahnya digunakan untuk operasional bisnis perusahaan, gitu loh. Terus masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, 1 periode akuntansi. Lo tanah jelas masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kemudian tidak untuk dijual dalam operasi normal bisnis. Tanah yang didirikan pabrik, di atasnya ada pabrik, ada mesin-mesin untuk produksi di perusahaan mainan anak-anak tadi. Tuh, kalau saya tanya, apakah kemudian akan dijual? Jawabannya adalah pasti tidak. Tidak akan dijual, gitu loh. Ya kalau tanahnya dijual, pabriknya mau di mana? Ya enggak bisa dong, nggak mungkin dijual, gitu ya. Jadi itu tanah itu juga merupakan aset tetap. Loh Pak, tapi kok nggak didepresiasi? Karena itu tadi nilainya tidak berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi jangan kemudian kalian atau kita menyimpulkan kalau tidak bisa didepresiasi berarti bukan aset tetap. Oh tidak, ingat karakteristiknya 4 tadi itu. Tanah semuanya memenuhi itu, memenuhi 4 karakteristik tadi. Berwujud, kemudian tidak akan dijual, akan digunakan dalam operasi normal perusahaan. Yang ketiga, terus masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Gitu ya. Jadi jangan keliru. Tanah tidak didepresiasi bukan berarti kemudian tanah itu keluar dari kelompok aset tetap. Dia tetap merupakan fixed asset. Hanya saja memang bahwa tanah itu tidak disusutkan atau tidak didepresiasi. Nah, berikutnya, jurnal depresiasi. Di semester yang lalu, kalian pasti sudah dong ketika membahas tentang jurnal penyesuaian atau adjusting entries, itu ada salah satu jurnal yang namanya jurnal penyusutan atau depresiasi. Ini sudah pakem. Ya, sudah pakem, artinya itu sudah terstandar dan nggak mungkin berubah. Jurnalnya pasti simple, akan selalu seperti ini. Untuk depreciation, jurnalnya adalah depreciation expense di debit dan accumulated depreciation di kredit. Nggak akan pernah keluar dari rumus ini. Ya. Kemudian depreciation expense yang tadi sudah saya sebutkan, ini untuk dalam rangka memenuhi konsep matching cost against revenue. Tadi sudah saya jelaskan bahwa nanti expense ini akan ditaruh di income statement di atas, dikurangkan dari revenue yang akan menghasilkan profit atau laba. Terus accumulated depreciation. Accumulated depreciation ini merupakan kontra account atas aset tetap. Saya ulang, accumulated depreciation itu merupakan kontra account atas aset tetap. Pak, kenapa dalam jurnal penyesuaian itu bunyinya depreciation expense pada accumulated depreciation? Kenapa tidak
Bunyinya adalah depreciation expense di debit, terus kreditnya itu adalah aset tetap yang bersangkutan. Misal, di sini depreciation expense di debit, kemudian kreditnya adalah mesin. Misal seperti itu. Kenapa tidak begitu, Pak? Jawabannya adalah ada satu konsep atau prinsip dalam akuntansi adalah namanya konsep harga perolehan. Ya, konsep harga perolehan. Kan tadi mesin diperoleh dengan biaya totalnya adalah 66 juta. Sekarang misalnya saja, kalau kita tulis depreciation expense pada mesin, kreditnya mesin, dalam rangka penyusutan disusutkan depreciation expense pada mesin sebesar katakanlah misal 5 juta. Misal aja. Depreciation expense pada mesin sebesar 5 juta. Nah, maka di laporan keuangan saldo akhir mesinnya itu tinggal 66 juta dikurangi 5 juta. Saya tanya, maka saldonya menjadi 66 dikurangi 5 berarti 61 ya. Yang akan dilaporkan di neraca itu nanti nilai mesinnya adalah 61 juta. 66 dikurangi 5. 61 juta. Kemudian, apakah ini memenuhi konsep harga perolehan atau cost principle? Jawabannya adalah tidak. Wong costnya tadi 66 juta kok. Mosok dilaporkan 61 juta. Ya enggak boleh. Nah, terus gimana dong? Cost-nya harus senantiasa dimunculkan supaya pengguna laporan keuangan itu tahu, oh dulu ini mesinnya dibeli dengan total cost sebesar 66 juta. Lah terus gimana dong supaya mesinnya itu cost-nya itu tetap terjaga, angka 66 jutanya itu muncul terus, selalu muncul itu 66 juta di neraca? Jawabannya adalah kita buat akun kontra, namanya adalah accumulated depreciation. Sehingga nanti kalian paham bahwasanya penyajian aset tetap di neraca maka akan ditulis. Misalkan yang kasusnya yang mesin tadi ya, mesin sebesar 66 juta, kemudian di bawah mesin ada kata-kata less atau dikurangi accumulated depreciation on mesin sebesar 5 juta. Sehingga nanti book value, nanti kita akan berkenalan dengan namanya book value. Book value-nya adalah 66 dikurangi 5 sama dengan 61 juta. Dengan demikian, konsep harga perolehan tetap terpenuhi. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi saya ulang. Accumulated depreciation ini merupakan kontra account atas aset tetap. Oke. Berikutnya, yang menarik lagi, perhatikan di sini. Adakah akun cash yang terlibat? Nggak ada kan ya? Hanya debitnya depreciation expense, kreditnya adalah accumulated depreciation. Terus kalau begitu, oh berarti nggak ada cash yang terlibat dong Pak. Nggak ada duit yang dikeluarkan dong Pak kalau begitu dalam rangka depresiasi. Yes, nggak ada duit yang dikeluarkan. Artinya tidak melibatkan cash. Loh Pak, kan mesinnya digunakan Pak, nggak ada cash yang dikeluarkan. Loh nggak ada. Cash dalam rangka untuk memperoleh atau mendapatkan mesin kan sudah dibayarkan di awal periode tadi, awal siklus hidup aset tetap. Berapa? 66 juta, sudah. Loh Pak, tadi mengeluarkan itu loh Pak, yang ganti oli 300.000, terus beli katup atau valve, ganti motor itu kan mengeluarkan duit. Iya, tapi itu bukan depreciation. Ya, itu bukan dalam rangka penyusutan. Beda. Penyusutan itu khusus bahas yang 66 juta loh. Ya, bukan yang tadi beli ganti oli, nambah valve atau katup, kemudian ganti motor, bukan. Yang tadi yang ganti motor, nambah valve, ganti oli itu adalah dalam rangka capital expenditure atau revenue expenditures. Itu adalah biaya terkait dengan penggunaan. Kalau depresiasi adalah biaya terkait dengan alokasi atas harga perolehan di sepanjang masa manfaat. Dapat dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita mulai membahas secara khusus tentang depresiasi atau
penyusutan itu sendiri. Teknisnya bagaimana sih Pak atas penyusutan ini? Nah, untuk dalam rangka menghitung penyusutan atau menyusutkan aset tetap, menghitung penyusutan atau depresiasinya, maka ada 3 hal pokok yang harus ada diketahui dan kita ketahui. Harus ada dan kita ketahui. Yang pertama, komponen yang harus ada dalam rangka untuk penyusutan itu adalah cost atau harga perolehan awal atas aset tetap. Harus ada dong Pak, harus. Kalau kita nggak tahu harga perolehannya, terus gimana kita cara menghitung penyusutannya atau depresiasinya? Ya nggak bisa. Harus ada diketahui cost yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada komponen useful life atau masa manfaat. Perkiraan masa penggunaan atau masa manfaat atau masa pakai dari si aset tetap tersebut. Harus diketahui. Kosnya sudah diketahui Pak, 66 juta. Tapi kemudian ketika ditanya, mesinmu mau dipakai berapa lama? Ya pokoknya kan saya pakai terus-terusan. Dia enggak bisa. Ya, enggak bisa. Mesin itu ada masa pakainya. Atau aset tetap itu ada masa pakainya. Enggak hanya mesin sih. Mobil ada masa pakainya. Motor ada masa manfaatnya. Sepeda ada masa pakainya juga. Laptop, komputer ada masa pakainya. Suatu saat pasti kemudian kita tidak akan memakainya lagi. Nah itu harus diperkirakan masa manfaatnya, masa pakainya atas aset tetap itu berapa lama. Itu yang disebut sebagai useful life. Kalau kita nggak tahu useful life-nya, cost-nya kita tahu tapi useful life-nya nggak ngerti, nggak tahu nilainya berapa, masa pakainya berapa lama, ya percuma. Nggak akan terjadi itu yang namanya depresiasi atau penyusutan. Paham ya? Itu yang kedua, komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah residual value atau nilai sisa. Ini merupakan perkiraan nilai aset tetap ketika dia berada di akhir masa manfaat atau telah didepresiasi secara penuh. Maksudnya gimana sih Pak? Kok saya nggak paham? Maksudnya gini, misalkan Anda punya motor, beli motor baru lah, Anda beli motor baru, harganya 20 juta. Kemudian rencananya motor tersebut akan dipakai selama 5 tahun. Ya, 5 tahun. Kemudian di akhir tahun kelima, motornya masih ada kan ya? Masih ada, fisiknya masih ada, motornya masih ada. Dan mungkin masih bisa jalan. Tapi Anda bilang, oh saya udah nggak mau pakai lagi. Nah, motor Anda yang sudah masa manfaatnya itu sudah melalui masa selama 5 tahun itu, kalau dijual laku apa enggak? Oh laku Pak, laku. Paling tidak pahit-pahitnya gitu ya, apes-apesnya itu dihargai seharga besi tua. Tapi kan tetap aja ada harganya kan gitu. Nah itu loh maksudnya, yang motor yang dihargai serasa besi tua itu, itulah yang disebut sebagai nilai sisa. Misalkan beli motor 20 juta, kemudian dipakai 5 tahun. Ya, dipakai 5 tahun, setelah 5 tahun, di akhir tahun kelima, setelah ditawar-tawarin gitu ya, ditawar-tawarin ke orang, itu nanti diprediksikan paling banter ada orang yang mau ngebeli motor tersebut dengan harga 2 juta. Nah 2 juta itu disebut sebagai residual value, nilai sisa. Ya, nilai sisa. Berarti masih punya semacam nilai atau value dong Pak. Oh, iya masih 2 juta. Mungkin nggak Pak kalau residual value-nya itu masih tetap sama dengan cost-nya 20 juta. Ya enggak mungkin. Lah kok aneh. Beli motor 20 juta. Setelah 5 tahun lagi, setelah 5 tahun maksudnya di akhir tahun kelima, kalian mau jual berapa Pak harganya? 20 juta. Ya nggak ada yang mau beli, siapa yang mau beli gitu loh. Ya, siapa yang mau beli? Nggak ada. Loh Pak, itu Pak ada Pak motor kuno itu malah antik, malah mahal Pak harganya Pak. Dulu belinya mungkin cuma 1 juta Pak tahun 70-an Pak. Sekarang dijual Pak harganya itu bisa 60 juta Pak.
itu beda kasus ya. Itu beda ya, beda. Pembahasan kita tidak ke situ. Itu bukan pembahasan dalam rangka aset tetap yang kita bahas di sini, bukan itu. Itu udah keluar dari pembahasan kita. Jadi jangan berpikir ke situ ya, jangan berpikir ke situ. Oke. Nah, ini adalah sekali lagi saya ulang, ini 3 komponen, 3 hal yang harus ada ketika kemudian kita mau menghitung penyusutan atau depresiasi atas suatu aset tetap. Oh ya Pak, kalau misalkan residual value-nya itu 0 boleh atau tidak? Oh boleh, silakan aja. Artinya adalah di akhir masa pakai atau masa guna dari aset tetap itu memang ya sudah nggak laku dijual, ibaratnya udah sampah aja, dibuang gitu loh. Nggak ada orang yang mau ngambil, nggak ada orang yang mau beli, nggak ada orang yang mau pakai lagi. Ya, nggak ada orang yang mau pakai lagi. Misalkan apa? Misalkan laptop sudah dipakai selama 10 tahun. Kemudian dilalah itu apa namanya itu, monitornya itu sudah black gitu loh, sudah gelap semua, nggak bisa dipakai, nggak bisa memunculkan. Kemudian CPU-nya itu suaranya itu keras, bising gitu ya, bising, dan kemudian lemotnya setengah mati. Untuk multitasking nggak bisa. Pertanyaan saya, siapa yang mau beli? Dikasih aja nggak mau, menu-menuin tempat gitu loh. Artinya residual value-nya sama dengan 0. Ya sudah, laptop kayak begitu untuk apa? Dibuang aja ke tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah pun tidak ada yang mau ngambil dan kemudian make, kan gitu. Sehingga residual value-nya sama dengan 0. Tuh ya. Nah, sekarang kita bahas tentang teknik atau cara, metode untuk melakukan depresiasi atas aset tetap. Oh ya, sekali lagi saya ulang ya, bahwa kalau ada terminologi depreciation atau depresiasi atau penyusutan, maka asetnya itu pasti aset tetap atau fixed assets. Ya, fixed asset. Soalnya kalau aset yang lainnya, ya misalkan natural resources, itu namanya bukan depreciation. Ya, namanya bukan depreciation. Ada istilah lainnya lagi nanti, ya. Nah, untuk depresiasi itu ada 4 teknik atau cara yang bisa dipakai dalam rangka menghitung penyusutan suatu aset tetap. Ada namanya metode garis lurus atau straight line, kemudian metode units of production atau metode unit produksi, ada namanya lagi double declining balance, saldo menurun berganda, dan ada yang namanya sum of the years digit, jumlah angka tahun. Nah, ini nanti akan kita bahas satu per satu. Oke ya. Nah, Pak, kalau untuk melakukan penghitungan atas penyusutan dalam satu periode tertentu, itu ya sebenarnya yang disusutkan apa sih Pak? Dasar untuk menghitung penyusutannya itu yang mana sih Pak? Nah, dasar untuk menghitung penyusutan itu bukan cost-nya, bukan harga perolehannya. Nah, yang dijadikan dasar untuk menentukan besarnya beban depresiasi atau depreciation expense untuk satu periode, sekali lagi saya ulang, bukan cost-nya. Lalu terus apa dong Pak? Yang dijadikan dasar untuk menghitung penyusutan dalam satu periode tertentu itu disebut sebagai depreciable cost. Depreciable cost. Nah, depreciable cost itu adalah cost dikurangi dengan residual value. Saya ulang, depreciable cost itu adalah cost dikurangi dengan residual value. Ya, residual value. Nah, inilah nanti yang akan kita jadikan dasar untuk menghitung berapa sih besarnya penyusutan untuk tahun 2020 gitu misalkan. Berapa sih penyusutan untuk periode tahun 2019. Nah, ini dasarnya dihitung dari depreciable cost, di mana depreciable cost itu adalah cost atau harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa atau residual value atau salvage value, sama aja. Nah, kemudian terkait dengan perhitungan atas penyusutan, kan tidak mungkin transaksinya itu dimulai
beli aset tetapnya itu selalu dibeli tanggal 1 Januari kan, enggak begitu juga kan ya. Bisa saja dia dibelinya itu di tanggal 1 Maret, bisa juga dibelinya di tanggal 1 Oktober gitu. Apakah mesti harus di tanggal 1 Pak belinya Pak? Ya enggak juga ya, tidak juga. Ya suka-suka perusahaannya. Pak, kalau perusahaan mau beli tanggal 5 April boleh tidak Pak? Boleh. Perusahaan mau beli tanggal 22 Maret boleh tidak Pak? Boleh. Tanggal 13 Desember boleh tidak Pak? Boleh. Lah Pak, kalau itu belinya sampai hitungan hari yang jepit-jepit gitu ya. Seperti tanggal 31, 29 atau tadi kalau tengah-tengah masih enak 15, 16 gitu masih enak. Lah kalau yang jepit-jepit Pak, tanggal 3, tanggal 27, terus gimana cara menghitungnya gitu. Nah, di pembahasan di bukunya Pak Warren, di situ disebutkan, udah saya kotakin merah begini. For an asset placed into or taken out of service during the first half of the month, many companies compute depreciation on the asset for the entire month. Likewise, purchase and sales during the second half of a month are treated as having occurred on the first day of the next month. Nah, maksudnya bahasa simpelnya tuh begini. Ketika pembelian atau pemerolehan aset tetapnya itu terjadi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 atau setengah yang pertama dalam 1 bulan, itu dianggap penyusutannya itu full, penuh 1 bulan. Ditreatment sebagai penyusutan full penuh 1 bulan. Nah, kalau aset tetapnya itu diperoleh atau dibeli, misalkan katakanlah tanggal 27 yang tadi atau tanggal 20 atau tanggal 21, itu kan berada di setengah atau separuh bulan yang kedua. Nah, itu dianggap nanti sama dengan dibeli atau diperoleh di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi seperti itu aturan, sebenarnya bukan aturan, bukan standar ini ya, melainkan ya hanya semacam untuk penyederhanaan perhitungan saja. Dapat dipahami ya. Jadi kalau separuh bulan yang pertama itu ditreatment penyusutannya sebagai 1 bulan full atau 1 bulan penuh. Kemudian kalau terjadi harga perolehannya, pemerolehan atau pembeliannya itu di separuh bulan yang kedua, itu penyusutannya itu ngikut ke bulan berikutnya, atau bulan pada saat tanggal pembelian atau pemerolehan itu tidak dihitung adanya penyusutan. Dapat dipahami ya? Oke. Sekarang kita bahas satu persatu tentang teknik atau metode penyusutan ini. Yang pertama yang biasanya paling banyak dipakai dan paling gampang adalah metode penyusutan secara garis lurus atau straight line method. Oke. Saya bahas dulu beberapa hal penting tentang straight line method ini. Depreciable cost itu nanti akan dijadikan dasar untuk menghitung depresiasi. Seperti saya sudah jelaskan di awal tadi, umumnya dalam penghitungan, dalam kita menghitung berapa sih besarnya penyusutan untuk satu periode tertentu, yang digunakan adalah depreciable cost. Nah, kalau kita memakai straight line method, metode garis lurus, maka juga yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya penyusutan, angka penyusutan adalah depreciable cost. Nah, kemudian yang kedua, tarif depresiasi. Setiap kita menghitung penyusutan itu ada tarifnya. Jadi nanti rumusnya adalah depreciation expense itu depreciable cost dikalikan dengan tarifnya. Nah, tarif untuk straight line method itu adalah besar tarifnya 100% dibagi dengan jumlah masa manfaat atau useful life. Contohnya misal, kalau satu perusahaan beli aset tetap, kemudian diperkirakan useful life atau masa manfaatnya itu 4 tahun. Maka tarif penyusutan based on straight line methodnya adalah 100% dibagi 4. Sama dengan 25%. Nah, depreciation expense-nya bagaimana? Ya berarti tinggal depreciable cost dikalikan dengan 25%. Nah, itu nanti ketemu penyusutan per tahun.
Pak, kalau pemerolehannya itu tidak persis pada tanggal 1 Januari, terus bagaimana Pak? Misalkan dia itu diperolehnya tanggal 5 April gitu misalkan. Diperolehnya tanggal 5 April. Berarti penyusutannya adalah depreciation expense per tahun dikalikan dari periode April sampai dengan Desember, dari bulan April sampai dengan Desember itu kan berarti 9 bulan ya. 9 bulan. Berarti penyusutan per tahun dikalikan dengan prorata dikalikan dengan 9/12 dialokasikan secara merata untuk setiap bulan itu. Ya, jadi penyusutan per tahun dikalikan dengan 9/12. Oke. Rumus untuk straight line method adalah depreciation expense sama depreciable cost dikalikan dengan tarif. Berikutnya, depreciable cost dialokasikan merata sepanjang masa manfaat. Ya, kalau kita pakai straight line method itu penyusutan, angka penyusutan per tahunnya itu pasti sama, nggak akan beda. Misal, aset tetap dibeli dengan harga 10 juta. Masa pakainya misalkan 5 tahun. Penyusutan per tahunnya ya berarti gampang. Akan merata, yaitu 10 juta dibagi 5, artinya 2 juta per tahun. Atau tarifnya adalah 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Berarti penyusutan per tahunnya berapa? 20% dikalikan 10 juta sama dengan 2 juta. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya di bukunya Pak Warren. Kita lihat ya. Di sini dicontohkan to illustrate a sum that equipment was purchased on January 1st as follows. Jadi ada equipment dibeli oleh satu perusahaan pada tanggal 1 Januari. Initial cost ini maksudnya harga perolehan. Harga perolehannya adalah 24.000. Expected useful life. Perkiraan masa manfaatnya adalah 5 tahun. Pak, apakah masa manfaat yang diperkirakan ini nanti di tengah-tengah periode pemanfaatan itu apakah bisa berubah atau diganti masa manfaatnya? Misalkan yang di sini yang awalnya diperkirakan 5 tahun, oh ternyata menjadi cuma 4 tahun. Jawabannya adalah bisa. Bisa saja estimasi masa manfaatnya itu berubah, itu bisa sekali. Terus gimana dong Pak? Nanti akan kita bahas dalam subtema revising depreciation estimates ya nanti. Oke, kemudian estimated residual value, nilai sisa, estimasi nilai sisanya di akhir periode manfaatnya adalah sebesar $2.000. Maka kita tahu depreciable cost-nya adalah sama dengan cost dikurangi residual value. Depreciable cost-nya adalah sama dengan 24.000 yang ini dikurangi dengan 2.000 sama dengan 22.000. Kemudian karena dia pakai straight line method, maka langsung saja dibagi dengan 5 tahun. Sehingga penyusutan per tahunnya adalah $4.400. Pak, kalau pakai tarif bagaimana Pak? Kalau pakai tarif ya gampang. Annual depreciation-nya adalah sama dengan 100% dibagi 5 sama dengan tarifnya adalah 20%. 20% dikalikan dengan 24.000 minus 2.000. Hasilnya sama, yaitu 4.400. Ini kalau dibelinya pada tanggal 1 Januari. Kemudian di sini dicontohkan gimana Pak kalau belinya itu bukan tanggal 1 Januari, melainkan belinya itu tanggal 1 Oktober. Kalau dia dibeli pada tanggal 1 Oktober, berarti kan makainya adalah mulai 1 Oktober ke depan. Jadi bulan pemakaiannya adalah Oktober, November, Desember. Artinya 3 bulan out of 12 bulan. Maka penyusutan pada periode pertama pemakaian, tahun pertama pemakaian, partial depreciation adalah 4.400 penyusutan per tahun dikalikan dengan 3/12. 3 bulan per 12 bulan. Sama dengan 1.100. Pak, melanjutkan contoh yang tadi loh Pak. Tanggalnya itu tidak persis tanggal 1.
Misalkan Pak, ini dibelinya tanggal 10 Oktober. Berapakah penyusutannya? Ya sama, masih 1.100. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa separuh pertama dari dalam 1 bulan itu dianggap sebagai 1 bulan full penuh. Jadi ini sampai dengan tanggal 15 tetap aja masih sama 1.100. Nah kalau ini kemudian diperolehnya misalkan tanggal 25 Oktober, nah itu baru bukan 3/12, melainkan 2/12. Kan gitu, hasilnya beda. Paham ya sampai di sini? Oke, kemudian kita lanjut ke teknik atau metode penyusutan yang kedua. Namanya adalah units of production. Nah, units of production ini agak beda dengan si garis lurus. Namanya units of production ini nanti berarti penyusutannya akan dikaitkan dengan pemakaian aset tetap untuk proses produksi. Sekali lagi saya ulang, nama penyusutannya adalah units of production. Oh, kalau begitu depreciation-nya ini nanti akan dikaitkan dengan produksi, dengan hasil produksi, dengan jumlah unit yang dihasilkan dari suatu proses produksi, ya. Nah, yang dipakai nanti dalam units of production method itu juga depreciable cost. Depreciable cost-nya akan dijadikan dasar untuk menghitung depresiasi. Ya. Hampir semua teknik atau cara penghitungan depresiasi itu semuanya, hampir semua menggunakan depreciable cost kecuali satu nanti, double declining balance. Nah, units of production ini nanti tarifnya akan dihitung dengan menggunakan satuan ukuran produksi. Kalau tadi yang di straight line method ini kan tarifnya dihitung berdasarkan tahun penggunaan. Kalau units of production, tarifnya nanti akan didasarkan pada satuan ukuran produksi. Misalnya berat, kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi, kemudian volume, waktu gitu ya, waktu pemakaian gitu, dan lain-lain. Ini akan digunakan sebagai basis dalam menghitung rate atau tarif. Nah, menggunakan depreciation unit sebagai tarif untuk depresiasi. Nah, tarifnya karena dia pakai units of production, maka tarifnya disebut sebagai depreciation unit. Penyusutan per setiap 1 unit. Nah, rumus untuk menghitung depreciation expense-nya adalah sama, yaitu depreciable cost dikalikan dengan tarif, ya. Depreciable cost dikalikan dengan tarif. Depreciable cost di sini, ingat ya, depreciable cost-nya di sini ini nanti adalah units of production, ya, units of production karena ini pakai units of production. Nah, kita lihat contohnya. Oke. Misalkan di sini di contohnya Pak Warren, to illustrate a sum that the equipment in the preceding example, dari contoh yang sebelumnya tadi itu, yang di sini maksudnya, ya, cost-nya 24.000, kemudian nilai sisanya adalah 2.000 salvage value-nya. Kita masukkan ke sini. Dibilang from the preceding example is equipment from the preceding example is expected to have a useful life of 10,000 operating hours. Jadi yang 24.000 fixed asset yang diperoleh tadi nanti diharapkan dia akan beroperasi selama 10.000 jam. Saya ulang. Jadi untuk 24.000 aset tetapnya yang sudah dibeli ini nanti dia akan dipakai selama 10.000 jam. Jadi ini satuannya bukan tahun ya. Satuannya di sini bukan tahun. Beda dengan straight line. Kalau straight line method tadi satuannya adalah tahun. Kalau yang ini satuannya adalah jam operasional.
Terus, during the year the equipment was operated 2,100. Pada tahun yang bersangkutan, pada tahun yang kita mau hitung itu penyusutannya berapa, itu si mesin itu dipakai, si equipment itu dipakai selama 2.100 jam. The units of production depreciation for the year is 4,620 as shown below. Jadi di tahun ini, tahun di mana 2.100 jam atas equipment ini telah dipakai, maka besaran penyusutannya adalah 4.620. 4.620 diperoleh dari mana, Pak? Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama kita hitung dulu depreciable cost. Depreciable cost-nya adalah 24.000 minus 2.000 sama dengan 22.000 ya, 22.000. Kemudian total units of production tadi kan katanya untuk equipment ini nanti akan dipakai selama 10.000 jam. Ya, 10.000 jam. Berarti tarifnya berapa, Pak? Tarifnya ya berarti tinggal 22.000 ya. Depreciable cost-nya kan 22.000. 22.000 ini nanti akan dipakai untuk selama 10.000 jam. Berarti untuk setiap 1 jam akan ada penyusutan atau depresiasi sebesar 22.000 dibagi 10.000 sama dengan 2,2 dolar. Jadi nanti penyusutannya bukan per tahun ya. Ini satuannya adalah per jam pemakaian. Jadi setiap 1 jam pemakaian, si equipment ini akan mengalami penyusutan atau depresiasi sebesar 2,2 dolar. Ya, 2,2 dolar. Nah, ini adalah tarifnya. Ya, ini adalah tarifnya 2,2 dolar. Nah, kemudian 2,2 dolar per jam ini yang merupakan tarif ini kita kalikan dengan berapa unit of production kah yang dipakai untuk selama satu periode ini. Nah, tadi di sini disebutkan di contohnya di sini, during the year the equipment was operated for 2,100 hours. Untuk tahun ini si equipment ini telah dipakai selama 2.100 jam. Berarti total penyusutan untuk periode tahun ini berapa dong? Ya tinggal ini 2.100 kita kalikan dengan 2,2 sama dengan 4.620. Jadi besarnya penyusutan using units of production method ketika kemudian 2.100 jam operasional telah dipakai adalah 4.620, yaitu tarifnya dikalikan dengan units pemakaian. Oh, berarti yang di sini tadi saya keliru. Ini rumusnya adalah depreciation expense adalah sama dengan tarif dikalikan dengan units of production. Saya ganti dulu. Ini unit of production. Oke, ini adalah rumus dalam rangka untuk mencari besarnya penyusutan atau depresiasi based on units of production method. Oke ya. Nah, ini contoh untuk penyusutan dengan menggunakan units of production method. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, berikutnya teknik penyusutan yang ketiga adalah dengan menggunakan metode double declining balance ya, double declining balance. Saldo menurun berganda. Nah, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Mana tadi? Di atas sudah saya terjemahkan. Saldo menurun berganda, double declining balance. Di metode yang ketiga, double declining balance itu ada hal-hal yang harus kita cermati karena ini agak sedikit berbeda dengan teknik atau metode penyusutan yang lainnya. Nah, ini yang penting. Depreciable cost under double declining balance method, depreciable cost tidak dijadikan dasar untuk menghitung depresiasi, tetapi cost-nya saja. Saya ulang. Under double declining balance method, maka depreciable
depreciable cost tidak dipakai untuk menghitung depresiasi. Terus yang dipakai apa, Pak? Yang dipakai adalah cost-nya. Artinya di sini adalah kita tidak perlu mengurangkan cost-nya, kita kurangi dengan residual value. Artinya untuk double declining balance method ini, residual value nggak perlu diketahui, tidak masalah. Ya, residual value nggak ada nilai, nggak ada tuh bukan nol ya. Residual value tidak diketahui nilainya berapa, itu nggak akan jadi soal kalau double declining balance method. Oke. Nah kemudian ini yang menarik, tarifnya dihitung dengan 2 kali tarif straight line method. Misal tarif si straight line method itu misalkan 20%, berarti 5 tahun ya, 100% dibagi 20%, berarti 5 tahun. Misal under straight line method penyusutannya itu tarifnya itu 20%. Maka untuk double declining balance tarifnya menjadi 2 kali 20% sama dengan 40%. Terus besaran depresiasi per periode atau per tahun itu akan dihitung dengan mengalihkan tarif dengan book value-nya. Jadi depreciation expense for a period itu akan diperoleh dengan mengalihkan book value dengan tarifnya. Yang tadi kalau tadi 40% ya tarifnya 40% dikalikan dengan book value. Nah, apa itu book value? Book value itu adalah cost dikurangi dengan accumulated depreciation. Pak, accumulated depreciation itu kan berarti tiap tahun, tiap periode semakin meningkat dong Pak jumlahnya. Yes, exactly. Oh kalau begitu Pak, book value itu berarti dari tahun ke tahun semakin ke depan itu nanti book value-nya akan semakin kecil dong Pak. Iya, betul sekali. Ya. Jadi book value itu sama dengan cost dikurangi dengan accumulated depreciation. Ya semakin lama ya semakin kecil itu book value-nya. Kalau cost-nya gimana Pak? Cost-nya konstan ini ya. Cost-nya konstan. Harga perolehnya konstan. Kan harga perolehan kan diperoleh di awal periode pemerolehan aset tetap, awal periode penggunaan aset tetap. Ini nggak akan berubah. Dulu dicatatnya cost-nya 66 juta, ya 66 juta terus. Ya, nggak akan berubah itu cost-nya. Ya, karena ini semakin meningkat, semakin gede dari tahun ke tahun accumulated depreciation, maka book value-nya jelas akan semakin mengecil. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya untuk double declining balance method. Oke. Contohnya di bukunya Pak Warren. To illustrate the equipment purchase in the preceding example is used to compute double declining balance depreciation. Contohnya masih pakai yang tadi. Cost-nya 24.000, kemudian residual value-nya adalah 2.000. Kemudian masa pakainya atau useful life-nya adalah 5 tahun. Oke ya. For the first year the depreciation is $9,600 as shown below. Oke, katanya di tahun pertamanya 9.600. Oke, nanti kita lihat ya apa betul 9.600. Nah, tarif berapa? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tarifnya dulu ya. Tarifnya berapa ini? Tarif untuk double declining balance method. Tarifnya adalah tadi kan 5 tahun ya useful life-nya. Tarif 5 tahun berarti tarif under straight line method adalah 100% dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 tahun sama dengan 20% per tahun. Nah, karena under double declining balance method, maka tarifnya akan dikalikan 2. Sehingga 2 dikalikan 20% sama dengan 40%. Oke, 40%. Dan ingat tadi saya bilang toh bahwa besarnya depreciation expense untuk satu periode tertentu adalah sama dengan under double declining balance adalah sama dengan book value dikalikan dengan tarifnya. Oke. Sekarang kita lihat perhitungannya.
Langsung lihat di sini ya, kita lihat di sini. Di tahun pertama cost-nya 24.000. Oke. Kalau cost-nya 24, kalau di tahun pertama cost-nya 24.000, maka accumulated depreciation-nya berapa? Ya, di awal tahun pertama, saya ulang, di awal tahun pertama, maka accumulated depreciation-nya adalah sama dengan 0. Artinya belum ada beban penyusutan yang terakumulasi. Dapat dipahami ya? Tanggal 1 Januari kan tadi belinya ini kan? Tanggal 1 Januari dia beli 24.000 cost-nya. Nah, pertanyaan saya, berapakah accumulated depreciation tanggal 1 Januari ini? Ya belum ada dong, dalam artian sama dengan 0. Kenapa 0? Ini kan belum dipakai, belum ada depreciation expense. Kalau depreciation expense-nya belum ada, maka berapakah akumulasi depreciation expense-nya? Ya sama dengan 0, kan gitu. Paham ya? Sehingga book value-nya pada tanggal 1 Januari adalah 24.000 minus 0 sama dengan 24.000. Kemudian depreciation expense untuk tahun pertama tanggal 31 Desember ya, tahun pertama berapa? 9.600. Dari mana? Dari 24.000. Ingat tadi book value dikalikan dengan tarif, yaitu 24.000 dikalikan 40% sama dengan 9.600. Sehingga book value at the end of the year, book value pada tanggal 31 Desember tahun yang pertama adalah sama dengan 14.400. Dari mana Pak 14.400? Ini 24.000 dikurangi 9.600 sama dengan 14.400. Oke? Nah, sekarang lanjut di tahun kedua. Di tahun kedua pada tanggal 1 Januari tahun kedua, cost-nya tetap sama doang 24.000. Ini kan cost sekali lagi tidak akan berubah. Kemudian accumulated depreciation pada tanggal 1 Januari at the beginning of the year adalah 9.600. 9.600 dari mana Pak? Ini kan tahun pertama dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang pertama kan sudah disusutkan 9.600. Berarti tanggal 1 Januari tahun yang kedua akumulasi penyusutan atau beban depresiasi yang terakumulasi besarnya adalah 9.600. Nah, kemudian book value-nya tadi 14.400. Book value-nya 14.400. Sehingga penyusutan di periode tahun kedua adalah 14.400 dikalikan 40%. Tarifnya tetap sama, jangan diubah. 14.400 dikalikan 40% sama dengan 5.760. Sehingga inilah penyusutan besarnya depreciation expense untuk tahun kedua, yaitu 5.760. Sehingga book value di akhir tahun kedua adalah 8.640. Nah, book value 8.640 ini yang akan dijadikan dasar untuk menghitung penyusutan tahun ketiga. Dikalikan 40% sama dengan 3.456. Book value tahun ketiga 5.184. Ini dijadikan dasar 5.184 untuk menghitung penyusutan tahun keempat, yaitu 5.184 dikalikan 40% sama dengan 273,6. Sehingga book value at the end of the fourth year adalah 3.110,4. Nah, 3.110,4 ini book dijadikan dasar untuk menghitung penyusutan tahun kelima. Namun perhatikan di sini. Pada periode atau tahun terakhir dari masa manfaat, maka ini tidak usah dikalikan dengan 40%. Ya, dikalikan dengan 40%, tidak usah. Ya. Loh Pak, kok kenapa tidak usah Pak? Karena ini di tahun terakhir, ya, di tahun terakhir itu langsung saja di sini depreciation expense-nya adalah tinggal book value-nya dikurangi dengan salvage value atau residual value. Kalau ini kita kalikan ya 3110,4 dikalikan lagi dengan 40%, ini tidak habis-habis nanti. Masih akan ada ini angkanya, kemudian masih ada book value-nya, masih ada angkanya bukan 2000 gitu loh. Dan ini nggak make sense gitu, nggak masuk akal. Kan tadi salvage value-nya ya, salvage value-nya kan 2
Kalau salvage value-nya adalah 2.000, masa nanti book value-nya ini menjadi lebih kecil dari 2.000, itu kan menjadi tidak masuk akal kan gitu. Jadi saya ulang, untuk di tahun atau periode terakhir penyusutan, periode terakhir atas masa manfaatnya, maka nanti perhitungan atas besarnya penyusutan bukan book value dikalikan dengan tarifnya, melainkan book value dikurangi dengan salvage value. Jadi ini 3110,4 dikurangi 2000 sama dengan 1110,4. Pak, kenapa harus di tahun terakhir itu harus selalu begitu, Pak? Book value dikurangi dengan salvage value. Iya, kalau ini tetap kalian kalikan dengan 40%, maka ini nanti tetap ada angkanya. Kemudian di sini masih ada angkanya, kemudian di tahun ke-6 masih ada, bisa dihitung lagi. Tapi kan aneh loh. Uang cuma dipakai cuma selama 5 tahun, kok di tahun ke-6 ada penyusutan, itu kan nggak masuk akal. Dapat dipahami ya? Oke, itulah alasan kenapa di periode terakhir dari masa manfaat itu untuk double declining balance, rumus untuk menghitung besarnya depreciation expense adalah book value dikurangi dengan salvage value, khusus untuk periode atau tahun terakhir masa manfaat dari aset tetap tersebut. Dapat dipahami ini ya? Oke. Nah, ini adalah untuk double declining balance method. Kalau dia tidak masih equipmentnya itu tidak diperoleh pas pada tanggal 1 Januari, gimana Pak? Ya sama aja. Jadi contohnya tadi kan diperoleh tanggal 1 Oktober ya. Sekarang gimana Pak kalau diperolehnya tanggal 1 Oktober? Maka first year partial depreciation, penyusutan di tahun pertamanya ya ini tadi 9.600 dikalikan dengan 3/12 sama dengan 2.400. Kemudian the depreciation for the second year would then be 8640 computed as follows. Jadi di tahun kedua adalah sama dengan 8640, yaitu 40% dikalikan dengan 24.000 ya, 24.000 dikurangi 2.400 ya, dikurangi dengan 2.400. Loh Pak, apanya yang beda Pak? Ya, apanya yang beda? Kan ini 8640. Ini 8640. Ini kok di sini juga tahun kedua kok 8640, Pak. Perhatikan kalau belajar, kalau membaca itu yang awas, yang teliti. Perhatikan. Di sini 8640 ini apa? 8640 adalah book value at the end of the year. Di sini 8640 ini apa? 8640 ini adalah depreciation for the year. Ya, hati-hati loh ya. 8640 di sini ini adalah depreciation expense for the year, yaitu for the second year. Kalau 8640 yang di sini, yang di atas ini adalah book value at the end of the second year. Ngerti ya? Oke, jadi pokoknya intinya adalah penyusutan dengan menggunakan double declining balance method, rumusnya adalah tarif dikalikan dengan book value. Book value-nya ini kan tadi kan 24.000 dikurangi 2.400 nih ya. Beda dong dengan yang ini. Beda. Kalau yang ini kan 24.000 dikurangi 9.600 sama dengan 14.400. Paham ya? Jadi saya simpulkan lagi, under double declining balance method, depreciation expense for a year itu adalah sama dengan tarif dikalikan dengan book value. Dan khusus untuk tahun terakhir masa manfaat, maka penyusutannya, rumusnya adalah sama dengan book value dikurangi dengan salvage value atau residual value. Paham ya sampai di sini ya? Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat.
Ya, yang keempat ini adalah metodenya namanya sum of the years digit. Metode jumlah angka tahun, sum of the years digit. Kita lihat dulu beberapa hal pentingnya. Untuk metode sum of the years digit, depreciable cost tetap dijadikan dasar untuk menghitung depresiasi. Oh Pak, berarti yang beda sendiri itu cuma si double declining balance method dong Pak? Iya, hanya double declining balance method yang dia tidak menggunakan depreciable cost, tapi dia menggunakan cost-nya langsung, dan perhitungan depresiasinya dia menggunakan book value. Oke ya. Kemudian untuk sum of the digit lagi, jumlah angka tahun dijadikan dasar untuk penyebut dan tahun dijadikan dasar untuk pembilang dalam penghitungan tarif depresiasi. Jadi nanti tarif untuk depresiasinya untuk sum of the digit itu dari periode ke periode, dari tahun ke tahun beda-beda ya. Karena nanti pembilangnya itu adalah tahun keberapanya. Itu pembilangnya. Kemudian penyebutnya adalah jumlah dari angka tahun. Jadi misalkan aset tetap dipakai selama 4 tahun. Maka jumlah angka tahunnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 6. 1 tambah 2 3. 3 tambah 3 6. 6 tambah 4 10. Jadi penyebutnya 10. Kemudian pembilangnya tergantung itu periode keberapa penyusutannya. Misalkan penyusutannya adalah untuk tahun ketiga, ya berarti pembilangnya 3, penyebutnya 10. Jadi 3/10 dikalikan dengan depreciable cost. Nah, rumusnya adalah depreciation expense-nya adalah sama dengan depreciable cost dikalikan dengan tarifnya. Depreciable cost dikalikan dengan tarifnya. Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya untuk yang mana tadi? Ada di appendix, sum of the years digit. Di bukunya Pak Warren ini ada di appendix. Oke ya. Sum of the years digit depreciation. Nah, masih seperti contoh yang tadi, yang initial cost harga perolehannya 24.000, masa manfaatnya 5 tahun dan salvage value-nya adalah 2.000. Nah, tarifnya karena ini 5 tahun, maka penyebutnya adalah 15, yaitu 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama 15. Nah, tergantung nanti tinggal tahun keberapa, nanti itu menjadi pembilang. Maka langsung saja kita lihat di sini. Perhitungan penyusutannya adalah tahun pertama, depreciable cost-nya 22.000, kita kalikan dengan tarifnya. Nah, tarif untuk tahun pertama adalah pembilangnya 5, penyebutnya 15. Maka besarnya penyusutan untuk tahun pertama adalah 733,33. Akumulated depreciation untuk tahun pertama ya 7.333,33. Nah, book value-nya adalah 22.000 minus 7.333,33 sama dengan 16,666,67. Ini tahun pertama. Tahun kedua besarnya penyusutannya berapa? 4/15 dikalikan apa nih? 22.000 sama dengan 5866,67. Nah, tahun keempat berapa? 22.000 dikalikan 2/12. Dan kemudian yang tahun terakhir adalah 22.000 dikalikan dengan 1/15. Ya, dikalikan dengan 1/15. Sama dengan 1466,67. Oke. Nah, perhatikan di sini. Yang menarik yang harus diperhatikan di sini adalah perhatikan. Di sini adalah tahunnya. Maksudnya adalah urutan periode penggunaan aset tetapnya. Berarti periodenya adalah mulai dari periode 1, periode kedua, periode 3, periode 4, periode 5. Nah, tarifnya perhatikan, tarifnya dibalik. Ya. Kalau di sini 1 2 3 4 5, di sini adalah 5 4 3 2 1, dibalik. Jadi untuk periode yang pertama pembilangnya betul angka tahun,
tapi bukan 1. Ya, tapi bukan 1, yaitu 5. Kemudian tahun kedua bukan 2, melainkan 4. Tahun ketiga sama kan, ini tengah-tengah, di sini 3 juga. Kemudian tahun keempat bukan 4/15, melainkan 2/15. Dan tahun terakhir, tahun kelima adalah bukan 5/15, melainkan 1/15. Paham ya? Ingat-ingat, hati-hati dilihat. Kalau sum of the years digit, kalau perhitungan periodenya 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, terserah berapa tahun masa manfaatnya, maka rate-nya adalah dibalik. Kalau 4 tahun berarti ya 4, 3, 2, 1. Kalau 10 tahun gimana Pak? Ya urutan tahunnya dalam rate-nya ini adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya, dibalik. Oke. Nah sekarang ini kalau penyusutannya ini jika dalam kondisi aset tetapnya diperoleh pada tanggal 1 Januari. Nah kalau diperolehnya bukan tanggal 1 Januari gimana Pak? Lagi-lagi contohnya adalah tanggal 1 Oktober. Misalkan diperoleh tanggal 1 Oktober, maka hati-hati ini perhitungan penyusutannya. First year partial depreciation-nya adalah 7.333,33 yang ini. Ini kan untuk tahun pertama kan penyusutannya besarnya, kalau kita kondisi normal 1 Januari dimulainya adalah 7.333,33 kan gitu. Karena ini 1 Oktober mulai dipakai, maka kan 3/12. Maka ini untuk partial depreciation tahun pertama adalah 7.333,33 dikalikan 3/12 sama dengan 1.833,33. Ini penyusutan di tahun pertama. Nggak ada masalah yang ini ya, nggak ada masalah. Nah yang harus dicermati dan menjadi isu atau masalah adalah di tahun kedua. Perhatikan yang tahun keduanya. Untuk sum of the years digit method ini per tahunnya ini harus klop segini loh ya. Ini tahun pertama harus 5/15 dikalikan tarifnya harus 5/15. Tahun kedua harus 4/15. Tahun ketiga harus 3/15. 4 2/15 dan tahun terakhir kelima adalah 1/15. Itu harus klop gitu loh dalam 1 tahun. Nah, sehingga untuk tahun kedua karena ini parsial tahun pertamanya, tahun keduanya akan menjadi, perhatikan di sini. Yang 5/15 di sini kan belum habis kan, baru dipakai 3/12. Iya kan? Iya toh? Saya ulang. Untuk partial depreciation di tahun pertama kan harusnya 7.333,33 kan baru dipakai 3/12. Depreciation expense-nya baru kena 3/12 kali 7.333,33 yaitu 1.833,33. Nah sekarang perhatikan untuk penyusutan di tahun kedua adalah, perhatikan perhitungannya, second year depreciation 9/12 dikalikan 5/15 dikalikan 22.000. Loh Pak, ini yang mana Pak? Ini adalah porsi dari tahun pertama yang belum dipakai. Saya ulang, tahun pertama yang dipakai kan baru 3/12 porsi. Nah, berarti kan masih ada 9/12 yang belum dipakai. Maka di sini dipakainya di mana? Di tahun yang kedua, yaitu 9/12 dikalikan 5/15 dikalikan 22.000. Ini kan berarti baru 9 bulan dong. Setahun kan berarti 12 bulan. Oke. Nah, yang 3 bulannya kemana Pak? Yang 3/12 atau 3 bulannya adalah 3/12 dikalikan yang ini. 4/15 dikalikan 22.000. Sehingga penyusutan di tahun kedua adalah 5.500, 9/12 kali 5/15 kali 22.000 ditambah dengan 3/12 kali 4/15 kali 22.000 yakni 1.466,67. Maka penyusutan di tahun kedua adalah 6.966,67. Paham ya? Jadi ingat, saya simpulkan lagi. Untuk sum of the years digit method untuk setiap periodenya itu harus lengkap. 5/15 harus disusunkan full. Kalau partial depreciation gimana Pak? Ya pokoknya nanti di tahun berikutnya, di periode berikutnya ini harus full 5/15. Kemudian
4/15 ini juga harus full. Kalau dipecah gimana Pak? Ya enggak apa-apa, tinggal pecah aja. Makainya berapa bulan? Kalau di sini tadi makainya adalah 3 bulan dan 9. Ini mecahnya pasti akan 39, 39, 39 terus. Paham ya? Dapat dipahami ya? Gitu. Ya. Ini untuk sum of the years digit method. Oke, paham ya sampai di sini ya. Jadi sekali saya ulang, penyusutan metodenya ada 4. Ada straight line, kemudian units of production, kemudian double declining balance method, dan sum of the years digit method. Nah, di yang terakhir sekarang, di part yang kedua yang terakhir. Bagaimana Pak kalau ada revisi dalam penyusutan atau depresiasi? Kalau ada revisi, terserah mau revisinya apa. Apakah residual value-nya itu berganti, ataukah useful life-nya itu berubah, tidak ada masalah. Kalau cost nggak bisa berubah loh ya. Ingat, cost tidak akan pernah berubah. Jadi revisi dalam depresiasi itu tidak akan mungkin merevisi cost-nya. Yang direvisi apa? Yang direvisi adalah either useful life or either useful life or salvage value atau residual value. Kalau tidak masa manfaatnya, ya nilai sisanya yang akan direvisi. Nah, kalau ada revisi dalam depresiasi, maka depresiasi periode yang sudah lalu itu tidak akan terpengaruh atau tidak akan di-adjust, nggak akan disesuaikan. Ya. Penyusutan yang sudah dihitung untuk periode-periode yang lalu ya sudah biarkan saja. Atau dalam konsep biaya itu disebut sebagai sunk cost. Biaya yang sudah tertanam, nggak usah diutik-utik, nggak usah diungkit-ungkit, biarkan saja. Sehingga perubahan atas depresiasi ini akan bersifat futuristik untuk masa ke depan dan tidak akan bersifat retroaktif. Artinya yang sudah lalu itu kemudian dihitung kembali itu nggak usah untuk revisi dalam depresiasi. Nggak perlu diutak-atik ya, nggak perlu diungkit-ungkit, nggak perlu dihitung ulang. Penyusutan yang sudah dikenakan atau sudah dihitung, sudah dibebankan untuk periode yang lalu. Nah, terus revisian atas depresiasi atau penyusutannya ini akan diterapkan untuk sisa waktu periode penyusutan ke depannya. Ingat, akan diterapkan mulai dari saat terjadinya revisi, diterapkan ke depan, onward. Mulai dari saat revisi ke depan. Yang belakangnya, periode yang sudah lalu, sebelum revisi, tidak usah diotak-atik, nggak usah diubah-ubah, nggak usah diungkit-ungkit. Gitu ya. Oke, kita lihat contohnya di bukunya Pak Warren. Revising depreciation estimates. To illustrate, assume the following data for a machine that was purchased on January 1st, 2009. Ini ada data, jadi ada satu mesin dibeli pada tanggal 1 Januari 2009. Cost-nya adalah 140.000. Perkiraan masa manfaatnya adalah 5 tahun. Kemudian perkiraan nilai sisa atau salvage value-nya adalah 10.000. Kemudian dia hitung penyusutan under straight line method. Oh, ternyata dia pakai straight line method. Sehingga penyusutan per tahunnya under straight line method adalah sama dengan 140.000 dikurangi 10.000 dibagi 5 atau 20% dikalikan dengan 140.000 dikurangi 10.000 sama dengan 130.000. Hasilnya penyusutan per tahunnya adalah 26.000. Ini asetnya dibeli tanggal 1 Januari 2009. Oke. Kemudian at the end of 2010, di akhir tahun 2010, berarti akhir tahun kedua ya, mesin ini book value-nya berarti undepreciated cost atau book value-nya adalah sama dengan 88.000, yaitu 140.000 dikurangi 26.000 dikalikan 2, 52.000 sama dengan 88.000. Ini datanya begitu at the end of 2010, di akhir tahun kedua yaitu tahun 2010. Kemudian diketahui during 2011
sepanjang tahun 2011, the company estimates that the machine's remaining useful life is 8 years instead of 3. Jadi katakanlah di awal tahun 2011 perusahaannya bilang, loh ini kok saya kayaknya salah dalam menentukan atau memperkirakan useful life. Kan di awalnya kan tadi diestimasikan useful life-nya adalah 5 tahun. Ternyata kata si perusahaan itu harusnya 8 tahun. Kan tadi 5 tahun, kemudian sudah dipakai 2 tahun. Berarti kan sisanya tinggal 3 tahun. Ya, tinggal 3 tahun. Ternyata bukan 3 tahun, tapi masih 8 tahun kata si Pak Warren. And that its residual value is 8,000. Awalnya kan 10.000 tadi, ya toh, 10.000. Ternyata nilai sisanya itu cuma $8.000. Ini jadi ada revisi ya. Revisi yang pertama adalah bahwa useful life-nya itu 8 tahun. Ke depan masih 8 tahun, bukan 3 tahun. Dan kemudian nilai sisanya di akhir masa manfaat adalah 8.000, bukan 10.000. Jadi ada dua perubahan ya. Perubahan atas estimasi masa manfaat dari 3 tahun ke 8 tahun. Dan perubahan atas nilai sisa, yaitu dari 10.000 menjadi 8.000. Kita lihat sekarang bagaimana menghitung penyusutannya. Book value yang undepreciated cost. Jadi book value kan undepreciated cost. At the end of second year adalah 88.000 tadi. Dikurangi dengan estimated residual value yang baru adalah 8.000. Sehingga depreciable cost yang baru atau revised depreciable cost-nya adalah sama dengan 80.000. Terus, maka penyusutan per tahunnya berapa dong? Penyusutan per tahunnya adalah metodenya masih sama loh ya, masih pakai straight line method, tidak direvisi. Maka penyusutan per tahunnya adalah 80.000 dibagi dengan 8 tahun sama dengan 10.000. Jadi besarnya penyusutan per tahunnya sekarang adalah 10.000. Bukan seperti yang awal tadi, yaitu 26.000. Bukan, melainkan 10.000. Paham sampai di sini? Oke, perhatikan ya, seperti tadi sudah saya katakan bahwa penyusutan untuk periode yang lalu-lalu itu tidak akan disesuaikan atau direvisi. Loh Pak, yang tahun 2009 dan 2010 ya, tahun pertama dan tahun kedua tadi kan sudah disusutkan Pak, depreciation expense pada accumulated depreciation on mesin sebesar 26.000 masing-masing. Itu terus gimana Pak? Ya sudah, biarkan saja tahun 2009 dan tahun 2010 tetap penyusutannya masing-masing 26.000. Akan tetapi mulai tahun 2019 ke depan nanti besar penyusutannya adalah bukan 26.000 lagi, melainkan 10.000. Dan ini akan diterapkan untuk 2011 ke depan. Paham ya? Oke, nah sudah selesai pembahasan kita mengenai penyusutan. Cukup panjang, ada 4 metode, berikut dengan contoh dan pernak-perniknya, dan juga ada terkait dengan revisi dalam hal depresiasi. Oke, jadi intinya itu tadi ya, kalau revisi itu pokoknya periode yang sudah lalu, depreciation expense yang sudah dilakukan untuk periode-periode yang lalu, biarkan saja. Setiap ada revisi atas depresiasi, baik revisi atas useful life atau revisi atas salvage value, itu akan diberlakukan untuk tahun ke depan. Yang lalu-lalu sudah, biarkan saja, tidak usah diungkit-ungkit atau disesuaikan lagi. Oke, kira-kira itu untuk part yang kedua ini. Kita lanjutkan nanti di part yang ketiga. Terima kasih.